Hisab. Sebelumnya ibu namanya siapa? Oh, nama ibu Tima. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Apakah masih kesal atau marah? Baik Bu, kalau begitu kita langsung saja akan berbincang-bincang. Bagaimana kalau waktunya sekitar 10 menit. Dan lama-lama di sini saya bosan. Baik, bagaimana kalau tempatnya di sini saja? Ya. Apa yang menyebabkan ibu merasa marah? Mereka itu tidak pernah menghargai perasaan orang. Saya tahu saya hanya anak angkat dan saya tidak tamat SD, tapi saya juga manusia. Bahkan tidak bisa sekolah karena uang dipakai untuk sekolah mereka. Harusnya mereka berterima kasih kepada saya, menganggap saya beban dalam keluarga, selalu menatap saya dengan tatapan sini seolah-olah saya memang tidak ada apa-apanya. Yang jelas saya merasa tidak dihargai, betul-betul kurang ajar mereka. Oh begitu ya Bu. Apakah sebelumnya ibu pernah marah? Apakah penyebabnya sama dengan yang sekarang? Iya. Oh, jadi ibu marah karena tidak dihargai dalam keluarga. Pada saat ibu marah, apa yang ibu rasakan? Apakah ibu merasakan kesal, kemudian dada berdebar-debar, mata melotot, kemudian tangan ibu mengepal? Ya iyalah, namanya juga marah, gimana sih kamu? Setelah itu, apa yang ibu lakukan? Apa yang ada di dekat saya lempar dan saya pecah. Jadi ibu memecahkan barang-barang yang ada di sekitar ibu. Apakah dengan cara ini ibu merasa lebih dihargai oleh mereka? Tidak, tapi rasanya puas. Ya tentu pastinya tidak. Apakah kerugian dari cara yang ibu lakukan ini? Mereka ketakutan, mereka pikir saya pasti membunuh mereka. Keluarga dari ibu pasti takut, kemudian barang-barang yang pecah itu harus mengeluarkan uang untuk dibeli kembali. Kemudian menurut ibu, adakah cara lain yang lebih baik? Maukah ibu belajar dengan saya mengungkapkan kemarahan tanpa menggunakan kekerasan atau menimbulkan kerugian? Bagaimana caranya? Saya akan mengajarkan ibu salah satu cara untuk mengontrol kemarahan ibu. Yang pertama, kita akan melakukan latihan tarik nafas dalam. Apakah ibu bersedia? Iya, Sus. Pertama, saya akan mencontohkannya terlebih dahulu. Yang pertama, tarik nafas seperti ini, kemudian ditahan sekitar 5 detik, lalu dihembuskan melalui mulut. Bagaimana? Apakah ibu sudah mengerti? Iya, Sus. Apakah ibu bersedia melakukannya? Iya. Baik Bu, langsung saja tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan. Ini bisa dilakukan 3-5 kali. Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan teknik nafas dalam ini? Biasa saja, Sus. Baik, karena ibu masih merasakan perasaan yang biasa saja, kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu memukul bantal. Terlebih dahulu akan mencontohkannya. Pertama, posisikan tubuh ibu senyaman mungkin. Kemudian bisa menggunakan bantal atau alat yang lain, asal tidak membahayakan dari ibu. Bisa langsung dipukul seperti ini. Apakah ibu sudah paham? Ya, Sus. Apakah ibu bersedia melakukannya? Ya. Baik Bu, langsung saja. Bisa ketika ibu merasa marah atau ingin melempar barang, bisa meluapkan amarahnya di teknik memukul bantal ini. Bisa dilakukan Bu. Ya Bu, bagus. Nah, sudah bagus ya caranya. Bagaimana Bu setelah melakukan teknik pukul bantal ini dibanding teknik yang nafas dalam? Baik, kita sudah melakukan dua teknik tadi. Bisa ibu sebutkan teknik apa saja yang kita lakukan? Teknik nafas dalam dan yang kedua teknik pukul bantal. Oh bagus ya Bu. Ketika ibu merasa kesal nanti bisa menggunakan teknik tersebut. Ya, Sus. Kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga ibu cepat sembuh. Ya, terima kasih.